Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal. Nah, ini adalah pengertian tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan tulisan atau lisan. Komunikasi ini membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasinya dengan output berupa ucapan, tulisan, atau kata-kata. Nah, ini adalah pengertian komunikasi verbal menurut Deddy Mulyana. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol, perangkat simbol, dengan mengkombinasikan simbol-simbol tersebut agar dapat dipahami dalam suatu komunitas. Nah, ini adalah fungsi dari komunikasi verbal. Yang pertama ada penamaan, jalur interaksi, menonjolkan artikulasi dan intonasi, alat sosialisasi yang efektif, dan sebagai sarana pengembang bahasa. Fungsi komunikasi verbal yang pertama adalah penamaan untuk memudahkan mengidentifikasi suatu benda. Contoh, itu loh warung nasi goreng yang enak adalah warung si boy dengan warna hijau. Ini memudahkan untuk mereferensikan sesuatu. Jadi misalnya kalian ketemu dengan saya tadi ketemu dengan Bu Vicky di depan kampus misalnya, pakai baju warna pink dengan kerudungnya warna pink. Nah, misalnya seperti itu. Ini untuk mereferensikan sesuatu. Fungsi yang kedua adalah sebagai jalur interaksi dan transmisi informasi. Sebagai alat untuk bertukar ide. Komunikasi verbal lebih mudah digunakan sebagai alat untuk bertukar ide atau menyampaikan gagasan. Lebih bisa menyampaikan informasi. Kita akan lebih mudah menyampaikan informasi dengan menggunakan tulisan atau berbicara. Misalnya, tadi waktu saya perjalanan mau ke kampus, saya ketemu dengan polisi yang sedang menyetop pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas misalnya. Jadi ini lebih mudah untuk informasi yang kita berikan itu lebih mudah disampaikan, lebih mudah atau lebih bisa diterima orang lain dengan menggunakan komunikasi verbal atau menggunakan bahasa. Nah, yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan intonasi. Artikulasi adalah lafal atau pengucapan kata, sedangkan intonasi adalah tinggi rendahnya nada bicara kita. Perbedaan artikulasi atau perbedaan pengucapan kata akan memberikan makna yang berbeda. Contohnya tahu dan tahu. Ini penulisannya sama ya, tapi di sini tahu di sini artinya adalah makanan, sedangkan tahu artinya memahami atau mengerti.
Nah, ini juga tergantung dari kalimat dan juga tadi pengucapan katanya atau dari lafalnya. Fungsi yang keempat, sebagai alat sosialisasi yang efektif. Komunikasi verbal lebih mudah digunakan dan lebih efektif untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Kita akan mudah menyampaikan keinginan kita menggunakan bahasa. Contohnya diskusi, mengobrol itu akan lebih mudah kita lakukan dengan menggunakan komunikasi verbal. Fungsi yang kelima, sebagai sarana pengembang bahasa. Dunia selalu berkembang, banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Perkembangan budaya juga akan berpengaruh terhadap perkembangan gaya bahasa. Contoh nih, kalau dulu zaman saya kecil itu tidak ada bahasa-bahasa gaul seperti lo, gue, kepo. Tapi sekarang perkembangan dunia yang sekarang, penggunaan bahasa gaul kadang digunakan dalam pembicaraan atau percakapan. Jenis komunikasi verbal. Jenis komunikasi verbal itu ada dua, dari sisi pemberi dan dari sisi penerima. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah jenis komunikasi dari sisi pemberi atau disebut juga komunikasi efektif. Sisi pemberi adalah sisi yang menyampaikan ide atau menyampaikan gagasan, memberikan informasi, atau sisi yang berbicara. Menulis masuk ke sisi pemberi karena kita bisa menuliskan segala ide dan gagasan kita melalui sebuah tulisan. Jenis yang kedua yaitu sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca atau disebut juga komunikasi pasif. Karena kita hanya menjadi pendengar saja, kita hanya menyerap ide, maksud dan tujuan, kita hanya menyerap gagasan, informasi dari pihak lain. Nah, jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca. Jadi setelah kita mendengar, kemudian kita membacakan kembali ide apa tadi yang sudah kita dengar. Nah, contoh komunikasi verbal. Ini adalah beberapa contoh komunikasi verbal. Ada rapat, diskusi, guru mengajar di kelas, membaca novel, menulis cerita. Ini adalah beberapa contoh tentang komunikasi verbal. Nah, ini komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Ini bentuk dari komunikasi nonverbal. Bentuk dari komunikasi nonverbal berupa penggunaan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Contohnya tersenyum, kemudian berkedip. Ini adalah bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Ini fungsi komunikasi
Fungsi komunikasi nonverbal menurut Mark L. Kapp ada repetisi, substitusi, kontradiksi, komplement, aksentuasi. Repetisi adalah mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Contohnya, kita mengangguk ketika mengatakan iya dan menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Substitusi menggantikan lambang-lambang verbal. Contohnya, telapak tangan menghadap ke depan sebagai pengganti kata tidak pada pengamen yang sedang menghampiri mobil kita. Contohnya seperti itu. Kontradiksi adalah menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya, suami mengatakan baju yang dipakai istrinya bagus, padahal sang suami sedang sibuk membaca koran. Nah, ini contohnya. Jadi dia memberikan komentar tanpa melihat objeknya. Yang selanjutnya ada komplement. Melengkapi dan memperkaya makna nonverbal. Contohnya adalah kita melambaikan tangan sambil mengucapkan selamat jalan. Aksentuasi menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi. Contohnya saat kuliah saya, mahasiswa mulai membereskan buku, mulai melihat jam tangan di saat jam perkuliahan berakhir. Berarti menegaskan secara tidak langsung atau menegaskan pesan verbal bahwa jam kuliah ini loh sudah berakhir, mereka sudah siap-siap untuk meninggalkan kelas. Kemudian ini adalah jenis komunikasi nonverbal. Ada komunikasi objek, komunikasi dengan sentuhan, komunikasi yang memanfaatkan waktu, komunikasi dengan gerakan tubuh, komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak, dan komunikasi dengan suara. Yang pertama, komunikasi objek adalah jenis komunikasi nonverbal yang memanfaatkan media sebagai medium. Contohnya, saat ada kecelakaan di jalan raya, polisi menggunakan kon atau corong untuk menandai area tersebut sebagai peringatan bahwa di situ ada kecelakaan lalu lintas. Komunikasi dengan sentuhan. Sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi nonverbal yang menunjukkan relasi. Contohnya adalah berjabat tangan, berpelukan, dan sebagainya. Komunikasi yang memanfaatkan waktu. Komunikasi ini biasanya sulit digunakan untuk mengungkapkan maksud. Tapi di kegiatan-kegiatan tertentu, biasanya komunikasi ini berhubungan dengan durasi yang harusnya normal tapi dibuat lebih lama atau lebih sebentar. Contohnya, seseorang berangkat pagi ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya lebih awal. Tapi di sisi lain, saat dia sedang janjian dengan seseorang dan orangnya datang terlambat, ia menunjukkan rasa tidak hormat pada partner janjiannya atau tidak respect dengan teman yang diajak janjian.
Komunikasi dengan gerakan tubuh. Komunikasi ini adalah komunikasi yang paling sering dilakukan orang untuk melengkapi komunikasi verbal. Contohnya tadi gaya tubuh, lirikan mata, ekspresi wajah, gerakan tangan. Nah, ini adalah contoh-contoh komunikasi dengan gerakan tubuh. Komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak. Jadi seberapa dekat hubungan kita dengan seseorang berdasarkan jarak dan posisi kita secara fisik terhadap orang lain. Jadi saat kita berbicara dengan orang, ini juga menunjukkan bahwa seberapa dekat kita dengan orang tersebut. Yang pertama ada jarak intim. Biasanya menunjukkan jarak yang sangat dekat. Misalnya hubungan keluarga, hubungan pasangan, hubungan suami istri. Ini jaraknya jarak intim. Kemudian ada jarak personal, menunjukkan kita mengenal dekat orang itu dan tidak masalah berada di area yang dekat walau tidak terlalu intim. Jadi contohnya kalau jarak personal ini adalah hubungan kita dengan teman kita, hubungan pertemanan. Saat kita mengobrol dengan teman kita biasanya duduk bersebelahan atau berdekatan dengan mereka. Jaraknya pun tidak ada 1 meter. Nah, ini berarti menunjukkan jarak personal kita dengan teman kita itu tidak terlalu jauh. Jarak sosial biasanya terjadi pada seseorang yang mengenal netral hubungan dengan seseorang. Jadi contoh dari jarak sosial adalah hubungan dosen dengan mahasiswanya. Dosen kenal mahasiswanya dan mahasiswanya juga kenal dosennya, tapi hubungan mereka tidak terlalu dekat. Dan mereka pun kalau mengobrol tidak sedekat hubungan antar teman. Kenal tapi tidak dekat. Jarak publik. Jarak publik biasanya menunjukkan kita tidak memiliki hubungan apapun. Jadi netral-netral saja. Kemudian ada komunikasi dengan suara. Komunikasi suara ini bukan ucapan, tapi suara yang ditimbulkan tanpa bahasa tertentu. Contohnya kita bergumam saat kita sedang berpikir atau saat kita sedang bingung. Nah, ini contohnya. Ini adalah beberapa contoh-contoh komunikasi nonverbal. Komunikasi memakai bahasa tubuh, mengangguk-anggukan kepala, menggelengkan kepala. Kemudian ada ekspresi wajah, contohnya senyum, tersenyum, tertawa. Memakai simbol atau lambang, contohnya adalah pakaian seragam menunjukkan identitas si pemakai. Kalau ada anak-anak memakai seragam merah putih, artinya dia kelas sekolah SD. Kalau menggunakan seragam putih biru, berarti artinya anak tersebut sekolah SMP. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh komunikasi nonverbal. Ini adalah contoh gabungan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Contoh yang pertama, ketika seseorang mengatakan menolak, dia mengatakan tidak sambil menggelengkan kepala. Atau mengatakan diam tapi sambil gini, diam. Nah, ini contoh gabungan komunikasi verbal dan nonverbal. Kemudian contoh yang selanjutnya, pada saat akhir pertemuan, seseorang yang berpamitan tidak hanya mengucapkan salam perpisahan,
tapi juga melambaikan tangan, tapi juga melakukan pelukan. Nah, ini juga gabungan komunikasi verbal dan nonverbal. Seberapa penting atau lebih penting mana komunikasi verbal dan nonverbal? Dua-duanya penting karena dua-duanya mendukung komunikasi yang kita lakukan. Nah, komunikasi adalah 30% menggunakan kata, 65% menggunakan nada dan bahasa tubuh. Artinya, saat kita melakukan komunikasi, kita juga melakukan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dan ternyata komunikasi nonverbal kita jauh lebih banyak dibanding dengan komunikasi verbal yang kita lakukan. Oke, ini ada tugas dari saya untuk hari ini. Nanti akan saya buatkan tempat di Edmodo. Nanti kalian bisa mengerjakan di situ. Saya tunggu sampai nanti sore. Sekian, terima kasih. Mohon nanti diberikan komentar yang baik kalau ada yang ingin dikomentari atau ditanggapi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.